Koneksi antar materi modul 3.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Secara keseluruhan, modul ini mengajak kita untuk membayangkan diri kita sebagai pemimpin yang dapat menggerakkan komunitas untuk mengelola sumber daya yang ada dalam suatu ekosistem sekolah. Sekolah itu sendiri merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara faktor biotik dan abiotik sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik sekolah terdiri dari pengawas, kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan masyarakat sekitar. Faktor abiotik sekolah terdiri dari keuangan sekolah dan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Sekolah wajib membangun ekosistem yang merangsang kreativitas untuk keberhasilan tujuan pendidikan. Sekolah yang memandang semua adalah aset merupakan penerapan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir yang positif, mengenali dan menemukan hal-hal positif, fokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki, memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas, melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai sekedar penerima bantuan, menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Ada 7 aset atau modal utama dalam sebuah sekolah. Aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset lingkungan atau alam, aset finansial, aset politik, serta aset agama dan budaya. Kaitan modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya, menuntun segala kekuatan murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sebagai pemimpin yang mampu mengelola sumber daya sekolah, tentunya guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang dapat menuntun segala kekuatan atau potensi anak dengan sebaik-baiknya, sehingga siswa memiliki bekal untuk dapat hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai dan peran guru penggerak yang reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai tersebut hendaknya melekat dalam diri guru dan ditumbuhkan melalui proses dan pemaknaan. Dalam mencapai visi sebagai guru penggerak dapat dilakukan melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset, dengan mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi yang dimiliki oleh murid, serta merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Sebagai seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya, diperlukan terciptanya budaya positif di dalam suatu komunitas. Yang menjadi fokus utama dalam membangun budaya positif di sekolah adalah budaya positif dapat menumbuhkan karakter anak yang positif. Disiplin dapat membuat anak memahami perilaku mereka sendiri, dan tindakan guru dalam menciptakan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan dengan murid. Salah
satu aset manusia, yaitu murid yang harus difasilitasi melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada kebutuhan murid. Melalui pengelolaan sumber daya dengan penerapan pendekatan berbasis aset, maka akan terbentuknya suatu well-being di dalam ekosistem sekolah. Coaching sangatlah erat kaitannya dengan penerapan dari berpikir berbasis aset. Hal ini karena menekankan pada mindset yang positif. Ketika seorang coach dapat melihat segala situasi berdasarkan hal-hal yang positif, lalu mengarahkan coachee untuk menggali sendiri kekuatannya, maka mereka dapat menemukan solusi dari kendala yang dihadapi. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya kita tidak luput dari kejadian-kejadian yang memberikan dilema pada diri kita dalam mengambil suatu keputusan. Dengan menerapkan langkah-langkah keputusan yang tepat, tentu akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari koneksi antar materi modul 3.2 adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan sosok pemimpin yang mampu melakukan pendekatan berbasis aset. Cara pengimplementasian pendekatan berbasis aset ini menggunakan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu proses belajar murid sehingga menjadi lebih berkualitas. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan pendekatan berbasis masalah, yaitu berfokus pada apa yang kurang dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Namun setelah saya mempelajari modul ini, pola pikir atau mindset saya yang awalnya berpikir berbasis masalah mulai berubah menjadi berpikir berbasis aset. Saya mulai menyadari bahwa banyak sekali manfaat yang akan saya dapatkan dengan menggunakan pendekatan berbasis aset. Saya juga memahami bahwa titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif.